Nah, ini colokannya ini bisa buat ngecas juga. Nah, tapi di sini saya bukan mau membahas terkait colokan. Saya mau membahas terkait monitoring yang beberapa minggu lalu, hampir 1 bulan, sistem PLTS sudah kita install di Jakarta. Dan sekarang musim penghujan, seperti apa produksi PLTS yang hampir 1 bulan lalu kita install dengan kapasitas panel surya itu 26 kWp, yang target semula 30 kWp karena tempat atau lahan terbatas, hanya bisa maksimal di angka 26 kWp dengan baterai itu 18 piece lithium 48 volt 100 ampere menggunakan 2 unit inverter. Langsung aja teman-teman kita lihat untuk pantauan monitoring sistem. Nah, seperti ini. Sini kita bisa lihat ke home assistant. Nah, ini ya, sekarang musim penghujan. Ini kondisi hujan. Jadi produksi panel surya dengan kapasitas 26.000 watt cuma kecil, 400-an watt. Sedangkan beban masih di angka 3000-an watt. Nah, kita akan jelaskan nih analisa kinerja PLTS, pemakaian beban, produksi panel, pemakaian PLN, serta kondisi baterai, serta energi penggunaan. Ini load PLN-nya dari jam berapa, peak panel surya di berapa. Ya, semua sistem bisa kita pantau. Oke, kita jelaskan. Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS maupun untuk yang install PLTS, kali ini kita mau membahas terkait project PLTS yang hampir 1 bulan lalu kita install. Nah, seperti apa hasil kinerja dari PLTS yang bisa kita pantau dengan home assistant. Karena sistem PLTS yang kita install kemarin itu kita sudah pasangkan home assistant untuk melihat seluruh kinerja PLTS, baik dari baterai, baik dari panel surya, baik dari load beban. Nah, untuk project yang di tempatnya Pak Haji ini di daerah Jakarta Pusat kalau tidak salah. Nah, ini target pertama kita itu sebenarnya kapasitas panel surya 30.000 watt dengan analisa produksi harian di angka 100 kWh. Karena lokasi yang terbatas, maka sistem atau kapasitas panel surya ini hanya muat di angka 26 kWp saja. Tentunya dengan kapasitas panel 26 kWp itu hanya lebih kecil energi produksinya. 26 kali 3 ya di angka kisaran 70-an kWh untuk produksi energi dari PLTS. Nah, untuk
dasar acuan kita menentukan sistem PLTS ini, kita kemarin lihat dari segi kebutuhan beban yang ada di rumahnya Pak Haji ini. Dengan daya PLN 7.700, memiliki tagihan PLN 5 sampai dengan 7 juta, bisa kita analisa dengan pembagian TDL tarif dasar listrik di angka 1.700 per kWh, bisa kita pastikan pemakaian harian di angka 100 sampai dengan 120 kWh setiap harinya. Namun dengan daya PLN 7.700 ini sering terjadi trip di kWh meter PLTS. Maka dari itu, dari segi sistem PLTS pun kita sesuaikan sehingga tidak akan terjadi trip di MCB PLN dengan kita siasati menggunakan 2 unit inverter. Jadi saat sistem PLTS tidak kuat, maka beban yang akan dihandle di kWh meter PLN ini tidak serentak, tidak berbarengan, bergantian. Inverter 1 berpindah ke PLN. Nah, inverter satunya lagi kalau masih kuat, maka dia akan bertahan ke sistem PLTS atau baterai yang di-handling. Nah, kalau baterai pun sudah tidak kuat, maka baru keseluruhan akan berpindah ke PLN. Nah, terjadinya trip ini dikarenakan posisi di sore hari ya. Semua beban-beban peralatan elektronik yang ada di rumah, seperti AC aktif, water heater juga aktif, itu terjadi lonjakan daya bisa sampai 10.000 watt lebih. Kemarin juga sudah kita analisa dari beban pemakaian ya. Langsung aja kita simak kondisi saat ini setelah hampir 1 bulan sistem PLTS terinstal. Seperti apa produksi panel surya dengan kondisi cuaca penghujan sekarang. Oke, ini pantauan dari sistem PLTS. Sekarang produksi panel surya total dengan 26 kWp hanya produksi di angka ini 400-an watt saja. Sedangkan beban pemakaian di sini di grid beban rumah di angka 3.000-an watt. Nah, untuk bulan-bulan lalu, untuk minggu-minggu lalu sebelum musim penghujan, kita juga bisa simak seperti ini pantauan kita. Nah, ini beban pemakaian pun bisa tembus di atas 7.000 watt, kadang sampai dengan 10.000 watt sana secara continuous. Untuk produksi panel pun di saat belum masuk musim penghujan seperti sekarang, ini bisa tembus di angka 100 kWh lebih dengan kapasitas panel surya 26 kWp. Jadi produksi panel 4 jam penyinaran lebih. Mantap sekali. Jadi beban rumah bisa full selama 24 jam di handle PLTS. Nah, namun sekarang musim penghujan sudah 1-2 minggu lalu, bisa kita lihat di sini di grafik yang sebelah kanan ini. Nah, sekarang ini rata-rata produksi panel hanya di angka 70 sampai dengan 80 kWh ya. Nah, ini ada yang lebih kecil lagi. Tanggal 10 ini produksi panel hanya di 54 kWh saja. Sedangkan yang warna coklat ini ya, grid slots untuk energi dari PLN. Dan yang warna hijau ini load energi ya dari inverter. Terus yang warna kuning ini produksi dari PLTS. Kalau yang bawahnya kita bisa analisa juga, yang warna keabu-abuan ini adalah karena kita pakai 2 unit inverter, jadi juga kita bisa pantau energi total pemakaian di inverter warna merah muda sama warna abu-abu. Seperti ini analisanya ya untuk kWh total pemakaian di masing-masing inverter. Hampir sama, tetapi lebih dominan energinya besar yang warna
merah muda. Nah, sekarang kita akan analisa untuk total pemakaian harian ini, totalnya yang warna coklat. Kita analisa ini ya, tanggal 15 kemarin. Nah, ini PLN masuk sebesar 42,9 kWh untuk nyuplai kebutuhan beban rumah. Dan yang warna hijau ini inverter nyuplai kebutuhan rumah sebesar 95,8 kWh. Sedangkan produksi panel surya hanya di angka 87 kWh saja. Jadi di saat total beban pemakaian rumah lebih kecil dari produksi panel surya, maka kekurangan energi akan diambilkan dari grid PLN. Di sini tanggal 15 bisa kita lihat warna kuning produksi 87, sedangkan total kebutuhan beban rumah yaitu warna hijau dari load inverter 95,8 ditambah load dari grid PLN 42,9 kWh. Kurang lebih beban pemakaian di rumah tanggal 15 total energinya di angka 130 kWh sana. Kekurangan energi diambilkan dari grid PLN. Nah, seperti itu ya untuk analisa penggunaan PLN setiap harinya berapa kWh bisa kita lihat. Analisa pemakaian grid inverter berapa kWh juga bisa kita lihat. Analisa produksi panel surya tiap harinya berapa kWh juga bisa kita lihat. Sekarang kita lihat ke grid atau ke monitoring sebelah kiri. Jadi kita total menggunakan 6 unit MPPT. Tiap MPPT ini juga bisa kita pantau produksinya berapa kWh. Sekarang 880 kW watt. Load beban di angka 4.700-an watt. Nah, ini karena beban lebih besar, maka kekurangan energi diambilkan dari bank baterai. Baterai di sini berfungsi sebagai penyetabil di saat produksi panel surya gede, pemakaiannya kecil, sisa energi dari produksi panel ini dikirim ke baterai untuk mengisi kekurangan di saat produksi panel kecil ya seperti ini. Suplai kebutuhan untuk beban selebihnya dari panel surya, terus di saat produksi gede sisanya dikirim ke baterai, selebihnya langsung ke load beban. Nah, ini ya grid PLN juga bisa kita lihat 0 watt, nggak ada beban pemakaian di sini. Lanjut grafik yang bawah, ini saat ini ya tanggal 16, kita bisa pantau yang warna biru ini adalah daya inverter terpakai. Ini rata-rata beban inverter di angka 4.000 sampai dengan 5.000 watt. Yang warna merah ini adalah daya grid dari inputan PLN. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat PLN bekerja semalam dari jam 1 dini hari sampai dengan jam ya, setengah 8. Nah, baru karena baterai udah tercharging dari panel surya, tegangan naik. Nah, dia berpindah lagi ke inverter. Sampai saat ini masih di handle inverter. Untuk produksi panel di saat tadi belum hujan, ini bisa kita lihat produksi panel di angka 12.000 watt jam 10. Mantap. Langsung jam 11 saat ini turun lagi. Habis produksi cuma 400 watt dikarenakan hujan. Nah, untuk hari-hari sebelumnya kita bisa lihat seperti ini ya cuplikannya. Nah, ini produksi panel surya bisa tembus peak-peaknya di angka 20.000 watt lebih. Luar biasa. Terus yang bawahnya, nah ini. Bawahnya juga lebih cantik lagi. Kita bisa pantau produksi dari masing-masing MPPT. Tadi kita bilang untuk MPPT total 6 unit. Masing-masing MPPT menghandle kapasitas panel di angka 4.000-an WP. Sekarang masing-masing MPPT hanya menghandle atau produksi panel hanya di angka
150 watt sampai dengan 250 watt. Nih, analisa di sini MPPT 1 sampai dengan MPPT 6 bisa terlihat. Terus yang bawahnya ini suhu inverter juga kita bisa pantau ya. Inverter 1 41 derajat, inverter 2 49 derajat. Terus load inverter bisa kita lihat teman-teman. Inverter 1 kita menggunakan inverter Aspro LF 10.48. Nih beban di inverter nominalnya juga rata. Inverter 1 bebannya 2400-an, hampir 2500-an watt. Inverter 2 bebannya 2300-an watt. Dan yang bawahnya lagi Grids Power. Grids Power ini diambilkan dari Grids PLN. Ini tidak ada penggunaan dari PLN, benar-benar nol. Jadi posisi pagi hari dari jam 8 tadi sampai dengan nanti malam itu full sistem dihandle oleh PLTS. Saat siang hari produksi langsung dari panel surya, saat sore hari produksi panel kecil, kekurangan diambilkan dari baterai, posisi malam pure beban dihandle dari baterai. Terus yang bawahnya ini adalah akumulasi total energi hampir 1 bulanan ya, kurang lebih 3 mingguan sistem PLTS kita install. Selama 3 minggu dengan musim penghujan, PLTS sudah mampu handling atau menghasilkan energi sebesar 1796 kWh. Sangat luar biasa, apalagi musim penghujan seperti ini. Dan PLN hanya membantu sebesar 720 kWh saja. Dari total ini bisa kita simpulkan bahwa energi dari keseluruhan beban total, nah PLTS ini membantu di angka 70-an% dan PLN hanya membantu di angka 30-an% saja. Kurang lebihnya ya nanti kita hitung lagi. Tapi nanti di saat musim sudah kemarau, musim sudah benar-benar cuaca bagus, terik, saya jamin dengan rata-rata pemakaian beban ini di angka 80 sampai dengan 120 kWh, maka sistem PLTS ini akan benar-benar full handling beban selama 24 jam non-stop. Mantap. Jadi sudah tidak ada kebingungan lagi di saat terjadi PLN padam, PLN blank out, terjadi jaringan pembenahan jaringan ya, seharian full pun tidak masalah. Saat terjadi PLN padam, nggak perlu repot-repot hidupin genset. Nah ini cara mereka manfaatkan energi mandiri setiap harinya. Ini tampilan utama ya. Dan dari grafik keseluruhan pun bisa kita lihat. Ini misal baterai. Nah ini kondisi sekarang baru di angka 38%. Dan ini paling bawah tadi ya, sampai dengan 20%. Nah ini karena dari kemarin musim penghujan, jadi baterai ini nggak sampai maksimum. Rata-rata hanya di angka 70-an% saja SOC-nya. Terus ini kita juga bisa lihat riwayat grafik tegangan baterai. Ini paling bawah baterai berada di angka 48,5 ya rata-rata standby si baterai paling bawahnya. Dan peak-peaknya ini di angka 50-an volt saja karena nggak sampai full. Nah terus semua grafik inverter, grafik MPPT pun juga bisa kita analisa, kita lihat produksinya seperti apa. Inverter pun bisa kita analisa beban per jamnya itu berapa watt. Nah ini kemarin jam 4 sore ini handle sampai dengan nih 7000 watt. Ugal-ugalan yang punya rumah. Itu baru inverter 1. Terus inverter 2, nah ini beban rata-rata maksimumnya hanya ada di angka 4000 watt sampai dengan 5000 watt secara continuous. Ini ya.
4000 watt kemarin dari jam 12 sampai jam 6. Jadi selama 6 jam full inverter handling beban continuous di angka 4500-an watt non-stop. Nah, kemarin waktu pertama install dengan cuaca bagus, malah lebih ugal-ugalan lagi. Inverter handling beban secara continuous di angka 6000 sampai dengan 7000-an watt. Oke, seperti itu untuk analisa keseluruhan. PLN pun bisa kita lihat. Nah, ini ya grafik PLN. Ini dari tadi dini hari sampai dengan jam 8. Pemakaiannya seperti ini. Kok keluar. Terus PLN satunya juga bisa kita lihat. Nah, ini ya. Analisa pemakaian PLN pun grafik sama loadnya juga bisa kita lihat. Total energinya juga bisa kita lihat. Nah, untuk nah ini ya, untuk produksi panel nih, karena cuaca mungkin agak siang, ini sudah 1500-an watt. Beban di angka 5000-an watt. Kekurangan energi sebesar 3500 watt diambil dari sistem baterai. Ini dengan sistem home assistant, dengan kapasitas daya inverter gede, bisa kita pantau keseluruhan sistem kinerja dari PLTS yang kita install. Nah, besok kita akan lihat saat kondisi cuaca sudah benar-benar bagus, tidak musim penghujan lagi, seperti apa produksinya. Jadi ini juga sebagai jawaban teman-teman semuanya. Kadang ya ada yang tanya, Mas gimana kalau saat musim penghujan? Ya seperti ini saat musim penghujan. Produksi panel surya naik turun. Saat naik, sebagian energi dikirim ke baterai. Saat turun, kekurangan energi diambilkan dari baterai. Saat keseluruhan sudah tidak kuat, maka akan dihandle oleh PLN. Jadi PLN adalah backup terakhir ya. Mungkin cukup sekian dulu untuk penjelasan sistem PLTS kapasitas 26 kWp yang hampir 1 bulan lalu kita install. Semoga hasil monitoring atau pantauan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bisa juga buat acuan analisa untuk menentukan sistem PLTS yang kalian gunakan. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.